A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah orang-orang beriman yang banyak mengingat Allah. Dan ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Mari kita awali perjumpaan ini dengan berzikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lebih semangat lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil. Sekali lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, telah datang petunjuk nasihat terbaik dari Tuhan kalian. Ia hadir untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kalian. Dia hadir sebagai pedoman dan rahmat untuk orang-orang beriman. Dan dia adalah Al-Quranul Karim. Saya berdoa semoga yang hadir di masjid yang kita cintai ini, yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku spesial ini, insya Allah selalu di bawah naungan Al-Quran, mendapat keberkahan Al-Quran, dan insya Allah hidup bahagia dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Habib Ahmad Al-Kaf yang saya cintai, Kiai Haji Sumarno Syafiq yang saya sangat sayangi, Ustadz Nur Fadila atau Tile yang sangat saya banggakan, Bunda Yati Priyati yang sangat saya muliakan. Semoga guru-guru kita selalu dalam keberkahan Allah. Berbicara tentang hidup,
Kehidupan yang Allah titipkan adalah tanggung jawab yang penuh dengan amanat. Kita diciptakan bukan tanpa sebuah tujuan. Kita diciptakan bukan hanya permainan tanpa sebuah hikmah. Sebab Allah ciptakan kehidupan. Kehidupan ini adalah amanat. Bapak dan Ibu bisa buka dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ingat, hidup ini amanat yang berat. Setiap waktu yang berputar, apa yang kita kerjakan harus berani kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang waktu, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang umur, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang amal soleh. Maka siapa yang bisa memahami waktu, umur, dan amal soleh, dan bisa mempergunakan waktu, umur, dan amal soleh dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan menemukan mutiara kebahagiaan, sukses dunia akhirat. Amin. Waktu terus berputar, betul? Maka siapa yang bisa memahami kehidupan ini, maka ia akan paham hakikat kehidupan yang sebenarnya. Sebab hidup ini berbicara tentang waktu. Ibu? Ibu? Apa kata Nabi? Ni'matani maghbunum fihima kathiru minan nasi sihat wal farau. Dua nikmat yang sering gagal disyukuri oleh hamba Allah. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh hamba Allah. Yang pertama as-sihat, nikmat sehat. Yang kedua waktu luang. Banyak gagalnya seorang hamba Allah di hadapan Tuhannya karena waktunya terbuang percuma. Halo? Waktu yang ibu pakai lebih banyak ngurusin dunia atau akhirat? Nonton handphone lebih banyak apa baca Quran lebih banyak? OMG Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kehidupan berbicara tentang waktu. Waktu ketika kita dilahirkan dan waktu ketika diwafatkan. Mari kita buka surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idamah. Fa khalaqnal mudghata idamah. Fa qasawnal idama lahma. Thumma ansa'na akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita diciptakan dari tanah. Makan dari makanan yang bersumber dari tanah. Minum dari air yang bersumber dari tanah. Itu kenapa cepat atau lambat akan kembali ke sadar. Dari tanah Allah proseskan menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma yang menjijikkan disimpan dalam rahim wanita yang kokoh. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari daging ditutup dengan tulang. Tulang diberi dengan daging hingga menjadi sempurna. Manusia yang berbeda-beda wajahnya tetapi tetap cantik. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang putih. Semua ciptaan Allah. Jangan pernah menghina apa yang Allah ciptakan kepada seseorang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingat proses-proses kehidupan inilah yang nantinya harus kita pahami. Di dalam perut dibentuk dari sperma nutfah hingga menjadi manusia. Tetapi ingat, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah ini kita pasti akan mati. Betul? Betul? Wahai manusia, janganlah kau pudaya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia semen, akhirat selama-lamanya. Semuanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustadz Riza hidup. Puas.
Nyumpahin gue. Nggak salah. Betul itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang waktu saat Anda dilahirkan, proses di dalam perut hingga menuju kematian. Maka siapa yang sadar kalau proses telah ditetapkan, habis kematian akan dibangkitkan kembali dalam yaumul ba'ats. Habis dibangkitkan, Anda dikumpulkan di yaumul mahsyar. Habis di yaumul mahsyar, Anda akan dihisap di yaumul hisab. Habis di yaumul hisab, Anda akan melewati yaumul syirat, jembatan yang menentukan. Habis yaumul syirat, Anda akan berada di yaumul jaza, penentuan surga atau neraka. Siapa yang memahami waktu ini, siapa yang betul-betul paham waktu ini, maka insya Allah Anda akan tahu tujuan hidup Anda dan membuat tujuan hidup ini baik sebenar-benarnya. Karena setiap waktu yang berjalan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, masalah umur. Kullun nafsin da'ikatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang hidup pasti pasti. Ada yang nggak mati? Semua pasti. Thumma ilaina turja'un, dan akan kembali kepada Allah. Ingat umur Anda. Dalam satu pertanyaan kepada Rasulullah, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Siapakah manusia yang paling baik? Nabi berkata, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik adalah panjang umurnya, baik dan banyak amalnya. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, fa ayyun nas?" Siapakah manusia syarrun? Yang paling buruk. Qala, Nabi menjawab, "Man tola umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang paling buruk adalah umurnya panjang tetapi amalnya jelek, alias tua-tua keladi. Makin tua makin gatal. Ingat, yang paling celaka di mata Allah syekhun zanin, Bapak. Apa itu syekhun zanin? Orang yang tua, tetapi semakin tua jiwanya semakin gatal. Semakin tua nafsunya semakin kuat. Semakin tua aspek dunianya semakin kuat. Inilah yang disebut syekhun zanin. Dan umur yang paling buruk adalah man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi amalnya buruk. Maka saya berdoa semoga yang berada di tempat ini, yang menyaksikan akhir tahun pergantian ini, insya Allah umurnya barokah, umurnya panjang, dan amalnya banyak. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah amal. Ibu, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Inilah tujuan hidup sebenarnya. Apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah dari seorang hamba yang sukses adalah amalnya yang baik. Alhamdulillah. Baik, saya saatnya untuk berchit-chat dengan seseorang, berdialog dengan seseorang. Boleh? Boleh saya yang milih? Saya pilih yang paling mudah. Karena kalau tua sudah biasa. Kalau tua mau surga sudah biasa. Karena tua usianya sudah menjelang maghrib. Sebentar lagi game over jamaah. Tapi kalau muda boleh. Silakan Mbak, boleh berdiri. Saya tunjuk Anda di antara manusia yang datang. Boleh chit-chat sebentar? Iya, namanya boleh. Siapa? Namanya Nikan. Nikan? Iya. Masih sendiri atau sudah ada yang punya? Masih sendiri. Masya Allah. Nikan berbicara tentang umur, waktu, dan juga amal soleh. Apa tips dari kamu? Agar apa? Waktu-waktumu tidak terjebak pada
kepentingan dunia sesaat, tetapi waktumu lebih banyak ditujukan kepada Allah. Sebab apa? Kehidupan ini wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Apa tips yang bisa kamu lakukan agar umurmu tidak sia-sia? Yang paling penting sih menurut saya adalah jangan menunda-nunda. Segala sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan bisa lebih cepat, lebih didahulukan, tapi kita ditunda-tunda itu bikin nanti setelahnya akan malas. Terus akan lalai. Apalagi sekarang kita ada setan gepeng, Ustadz. Setan gepeng Setan namanya? gepeng, handphone. Oh, ya, HP. Jadi ini setan gepeng. Masya Allah. Kenapa ibu bawa setan gepeng hari ini? Itu setan gepeng? Iya. Oh, baik. Karena kan sekarang itu semua ada di handphone ya Ustadz. Baik. Semua ada di handphone, kita bisa akses semua di handphone. Itu yang bikin distract segala perbuatan kita. Yang seharusnya bisa selesai di waktu A, tapi kita bisa mundur karena buka handphone. Luar biasa, jawabannya adalah jangan menunda-nunda. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ambil yang baik dan jangan menunda kebaikan. Terima kasih Niken. Sama-sama Ustaz. Semoga senantiasa kamu istiqomah dengan apa yang kamu pertahankan. Dan ibu-ibu juga ya. Insya Allah berkah umurnya dan banyak amalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara atau penghujung hari malam 2024. Dan tidak terasa pemirsa, kita malam ini sudah menjelang beberapa jam lagi, kita akan menjelang 2025. Dan kita akan masuk dalam program Indonesia Berzikir. Iya. Masya Allah. Kita tentunya menyaksikan di mana-mana pemirsa, banyak sekali ini antusiasme masyarakat terlihat bagaimana banyak yang berkumpul bersama dengan keluarga besar, ada juga bersama dengan teman-teman, sahabat, ada juga yang sekedar berkumpul bersama dengan keluarga inti di rumah namun mungkin menyaksikan Indonesia Berzikir di TV One. Masya Allah, Alhamdulillah ramai sekali ini para jamaah yang sudah hadir di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Kota Banten. Dan nanti kita akan bersama guru-guru kita, ada Ustazah Yati Priyati, kemudian juga Haji Sumarno Syafi'i, kemudian juga Habib Ahmad Al-Kaf, dan tadi juga Ustadz Riza Muhammad. Dan di segmen kedua nanti ada Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile yang akan berzikir dan bersama dan akan memberikan tausiah. Dan pemirsa, inilah Indonesia Berzikir yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.